Kita langsung aja ke materi oleh Mas Fahroni Arifin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang Mas Fahroni Arifin atau biasa dipanggil Mas Roni. Beliau sekarang bekerja sebagai Digital Group Account Director di Leo Brunet Indonesia. Juga pernah bekerja di Ogilvy, Chuosenko Neo Indonesia, Initi Indonesia sampai dan BBDO Indonesia. Kelas kali ini kita akan membahas tentang perkembangan digital marketing communication di Indonesia dan kesempatan apa aja yang bisa diambil teman-teman di Jogja di dunia digital marketing communication, dan juga ada tren apa yang akan terjadi dalam 1 sampai 2 tahun ke depan di dunia digital marketing communication. Langsung aja kita langsung ke materi. Silakan Mas Roni. Tes. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fahroni Arifin. Sekarang saya di Leo Brunet, posisinya Digital Group Account Director. Ini email saya, Twitter, Instagram, semuanya nanti kalau ada pertanyaan apapun, mention atau di email aja pasti akan saya balas. Atau WhatsApp juga boleh. Oke. Di Leo Brunet, pada dasarnya saya handle sekian banyak brand. Jadi kalau lihat aktivitas Samsung, McDonald's, Marlboro, Aksa Mandiri itu, kemudian Jisamsu Magnum atau Frisian Flag dan BTPN itu under responsibility saya. Semuanya di bawah tanggung jawab saya. Leo Brunet sendiri itu 2 tahun berturut-turut, 2 tahun terakhir itu jadi Digital Agency of the Year. Jadi kalau di Citra Pariwara itu Leo Brunet Indonesia yang digitalnya. Kemudian di Asia Pasifik kita Most Creative Network di Adfest atau apa ya, 2 tahun berturut-turut juga. Sebelum di Leo Brunet, ini daftarnya lumayan panjang. Saya sebelumnya di BBDO Indonesia, saya pegang Visa, PNG, BCA, WWF, Dexa Medica, Autosilin, Electrolux, Whiskas. Itu semua yang semua aktivitas digital mereka itu saya yang pegang. Kemudian di Initi ini kalau teman-teman lihat banner, ini perusahaannya nggak terlalu terkenal. Tapi kalau teman-teman lihat banner internet, di internet lagi browsing dimanapun, mungkin itu kerjanya Initi. Karena di dunia itu yang menguasai banner cuman Google, Yahoo. Di Asia Tenggara itu yang terkuat Initi. Jadi kalau di Asia Tenggara Initi itu musuhnya Google. Kemudian saya lahir gede kuliah di Jogja sebenarnya. Saya baru pindah di Jakarta 12 tahun lalu. Saya mulai karir di Petak Umpet. Ada yang tahu Petak Umpet ya? Saya graphic designer di sana. Saya awalnya creative person sebelum saya pindah ke business side. Saya art director, kemudian berakhir jadi head of creative di perusahaan-perusahaan ini. Pernah di Chuosenko, di Ogilvy. Oke. Ini total 45 brand yang pernah saya pegang selama ini, selama karir saya. Dari semua brand itu, termasuk ada 45 brand. Ini umur saya sekarang. Ini karir saya di advertising total 12 tahun. Setelah kemarin, saya baru ngitung kemarin sebenarnya, 12 tahun gitu kan. Dan di advertising tuh biasa kalau pindah-pindah kantor gitu ya. Total saya sudah pindah kantor selama sebanyak 7 kali. Jadi saya udah pernah pindah 7 kantor. Nah 2 itu anak saya. Ada yang bisa nebak 1 berapa apa? Istri saya di pojokan sana, di belakang. Oke, saya mau cerita sedikit soal Leo Brunet. Jadi Leo Brunet itu dari dulu prinsipnya adalah making people believe. Leo Brunet, Leo Brunet, namanya emang Leo Brunet. Dia bikin kantor advertising namanya Leo Brunet, itu tahun 35. Jadi salah satu karya yang paling monumental dari Leo Brunet adalah Marlboro. Teman-teman tahu nggak kalau dulu Marlboro itu rokok untuk cewek? Nggak tahu kan? Jadi Marlboro itu dulu rokok untuk cewek.
sampai tahun 55 sekitar 55 60 penjualannya menurun karena makin banyak cewek yang sensitif dengan isu kesehatan, malu ngerokok segala macam gitu. Kemudian ada isu di mana pelacur merokok. Jadi akhirnya cewek yang baik-baik nggak mau ngerokok gitu. Terus Marlboro penjualannya turun jauh, hampir bangkrut. Kemudian dia datang ke Leo Burnett dan tolong bantu saya gitu. Akhirnya sama Leo Burnett, oke, produknya nggak usah dirubah karena produknya bagus. Yang dirubah adalah brandingnya. Makanya dia istilahnya making people believe. Dirubahlah jadi rokok cowboy. Dia bikin Marlboro Country, kemudian Marlboro Man, itu sebenarnya adalah bikinannya Leo Burnett. Rokoknya nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Packagingnya bahkan nggak berubah. Cuman diganti iklannya jadi rokok untuk cowok dan jadi macho. Oke, ini Leo Burnett total ada 132 kantor di 85 negara, hampir di semua negara ada. Kemudian kita top 3 kreatif agency global ya. Dan Leo Burnett selalu menempatkan diri dalam perspektif kita menyebutnya people's view. Gitu. Jadi setiap kita pegang produk apapun, brand apapun, kita nggak pernah berusaha melihat dari sisi brand. Kita melihat dari sisi lain, dari sisi people. Gitu. Jadi misalnya ada produk gitu ya, katakanlah Samsung gitu. Samsung Galaxy S7. Galaxy S7 itu saya pakai iPhone dan saya pakai Samsung juga. Tapi saya yang pakai iPhone 6 pun saya ngakuin bahwa itu teknologinya paling canggih dari yang semua handphone yang ada sekarang. Itu banyak banget feature yang nggak dibilangin sama Samsung. Sebenarnya canggih banget gitu. Tapi kalau kita sebagai pemilik brand gitu, kita sebagai pemilik brand kan selalu ngomong ini handphoneku canggih banget, ini teknologinya bagus banget, kualitasnya bagus banget gitu kan. Itu nggak ada gunanya buat orang sebenarnya. Karena buat orang yang lebih penting adalah itu kalau dipakai nggak lemot, baterainya awet, kemudian kalau kena air nggak mati gitu ya, layarnya gede kan gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang. Dari sisi produsen selalu akan bilang ini teknologinya paling advance, nano sekian gitu. Tapi buat orang sebenarnya nggak peduli. Nah, cara melihat seperti itu yang selalu dipertahankan oleh Leo Burnett bahwa kita tidak pernah melihat produk atau brand dari sisi brand owner. Kita melihat dari sisi people gitu. Apa sih yang mereka lihat gitu dari sebuah brand itu gitu. Kemudian kita akan integrate semuanya dalam ada digital, ada PR, ada BED, ini satu divisi. Kemudian ada shopper, ada above the line, ada activation. Semuanya itu jadi satu output. Jadi orang tidak melihat bahwa oh ini digital, ini ATL, ini activation segala macam. Tema hari ini kemarin di poster dibilangnya digital advertising ya gitu. Tapi since digital itu berubah setiap hari gitu. Jadi saya ganti jadi digital marketing communication gitu. Advertisingnya saya coret. Besok kalau misalnya besok ngomong lagi bisa jadi beda temanya. Tapi digital memang kayak gitu. Kenapa sih digital bisa dibilang berubah terus gitu setiap hari. Kemarin tahun lalu Twitter masih rame, tahun ini tiba-tiba nggak ada yang pakai Twitter. Facebook tahun lalu nggak ada yang pakai, tiba-tiba sekarang rame. Snapchat tahun lalu nggak ada, tiba-tiba sekarang semua orang pakai Snapchat itu. Itu digital gitu. Kenapa? Karena dunia memang sudah berubah. Jadi dunia tuh berubah cepat banget. 2 minggu lalu Inggris masih jadi bagian dari Uni Eropa, sekarang udah pisah lagi gitu. Pound sterling tertinggi sekarang jatuh. Cepat itu. Nah, perubahannya yang paling kentara ini. Dulu, kalau kita beli barang gitu ya. Dulu kita beli barang, kayak gitu. Sekarang kita pasti, siapa yang lebaran ke toko kemarin? Yang lebaran masih beli baju di toko? Ada nggak? Masih ada ya. Ya. Saya kebetulan separuh-separuh, ada yang toko, ada yang online gitu. Tapi udah mulai banyak orang yang belinya online gitu. Jadi toko baru ngasih diskon seminggu sebelum lebaran, online ngasih diskon sebulan sebelum lebaran. Jadi kalau pengirimannya molor masih nyampe gitu kan, kayak gitu. Jadi udah mulai berubah. Dulu orang beli tiket langsung ke maskapai, langsung ke agent gitu. Sekarang udah nggak ada yang beli tiket kayak gitu. Sekarang semuanya udah online. Dulu orang main game, board game gitu ya, main game-game yang ini. Sekarang online gitu.
Ini orang nyari diskon dulu sebelum Lebaran, Natalan atau apa gitu ya, ada festif gitu. Sekarang orang nyari diskon ya nunggu apa beli-beli weekend atau apa kan gitu kan. Gitu. Termasuk properti juga. Dulu sekeluarga nonton TV bareng-bareng jam 9, jam 7 malam gitu. Masih ngalamin nggak? Tahu nggak terakhir itu terjadi tahun berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Nggak ya? 2005. Terakhir orang nonton TV rame-rame sekeluarga itu menurut Nielsen ya, menurut Nielsen. Itu tahun 2005. Berarti masih kemarin kan? Sekarang kalau kita nonton TV rame-rame, ini yang terjadi. Benar nggak? Ini di keluarga saya cuma 4 orang. Saya, istri saya, anak saya 2. Itu kalau nonton TV udah semuanya pegang handphone masing-masing. Udah nggak ada lagi yang orang nonton TV, semuanya nikmatin acara yang sama. Jadi nonton TV itu udah pasti pasti kayak gini kondisinya gitu. Kita nonton TV, sekaligus pegang handphone, sekaligus nyari informasi, googling segala macam. Benar nggak? Itu relevan dengan datanya Twitter. Jadi menurut Twitter, ini 2 bulan lalu saya ketemu Roy Mangunsong. Itu dia head of Twitter Indonesia gitu kan. Dia cerita gitu. Dia nanya ke saya, menurutmu Twitter masih relevan nggak mas? Dia nanya ke saya buat brand. Saya bilang enggak mas. Loh kenapa kok nggak relevan gitu? Iya karena sekarang siapa sih yang di Twitter gitu? Saya follower saya ada 400. Terakhir saya ngecek stats Twitter saya waktu pertama kali dia muncul, setiap tweet saya itu dilihat sekitar 150-an orang. Sekarang kalau saya nge-tweet yang ngelihat cuma 12 orang. Artinya dari 400 follower saya yang aktif itu tinggal 12 gitu. Saya nggak ngelihat lagi relevansinya buat brand gitu. Kemudian dia nunjukin data banyak banget ke saya. Dia mempresentasikan data ke saya dan memperlihatkan bahwa Twitter itu masih dipakai. Nah, sebenarnya dipakai untuk apa? Itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Sebenarnya ini yang terjadi. Jadi Twitter itu jadi pendamping orang ketika mereka melakukan aktivitas yang lain. Twitter itu jadi second source. Ketika dia nonton TV, dia buka Twitter, ini apa ya? Ketika dia nonton sepak bola, dia buka Twitter, ini apa ya? Tapi ketika dia mau ngobrol sama temennya, udah nggak di Twitter lagi, gitu kan? Jadi relevan ya. Jadi 60% orang, dan ini masih data terbaru, 60% orang Twitter users gitu ya, yang nonton TV itu dia ngecek sosial media lain. Dan ini ada di semua bracket age, dari remaja sampai yang semuanya, sampai bapak ibu, gitu. Nah sekarang perubahannya kayak gimana sih gitu kan? Kita ngelihat perubahannya kayak gimana sih? Oke, ini media consumption setiap hari. Kita dari bangun tidur, kemudian jam 9, kemudian lunch, sampai sore, sampai malam gitu. Kalau TV, orang nonton TV, bangun tidur nyalain TV, begitu dia kerja dia nggak nonton, terus begitu malam dia nonton gitu ya, begitu terus tidur dia nggak nonton. Ini yang hijau ini TV. Tapi begitu sosial media, Facebook dan internet, dia naik terus. Begitu bangun, itu naik terus, nggak ada turunnya. Sampai yang paling puncak adalah ketika nonton TV. Jadi ketika dia nonton TV, sosial media itu jadi teman. Makanya tadi yang gambar pertama itu relevan banget karena emang ini yang terjadi. Saya udah nggak pernah nonton TV yang nggak pegang handphone tuh udah nggak pernah lagi. Karena begitu ada TV, ini pemainnya siapa, ini filmnya apa aja. Saya setiap nonton film yang bagus, saya selalu ngecek box office enggak gitu kan. Maksudnya budgetnya berapa, spendingnya berapa gitu. Kasihan kalau film itu rugi misalnya. Saya selalu punya kebiasaan kayak gitu. Saya ngelihat data penjualan film itu sejauh apa, kemudian awareness-nya level sejauh apa gitu. Kalau ada film bagus dan enggak ini berarti ada yang salah di marketingnya gitu. Nah, ini data terbaru, ini bukan terbaru sebenarnya 2015 gitu kan. Jadi selama 5 jam activity kita di internet gitu kan, kita spend 3 jam itu di sosial media. Kemudian yang dipakai untuk TV itu sedikit banget, hanya berapa ini? 2 jam, 2,5 jam. Jadi 5 jam di internet, 3 jam sosial media, hampir 3 jam chatting,
2,5 jam nonton TV. Bisa ngelihat ya perbedaannya kayak gimana, perubahannya kayak gimana. Terus ini ketika orang menggunakan sosial media atau internet, ini data, ini yang mereka pegang, ini yang mereka gunakan. 85% itu mereka pegang mobile phone, semua jenis mobile phone. Kemudian smartphone 43%, laptop 15%, tablet 4%, streaming device 1%, konsol nggak kelihatan, e-reader sedikit, wearable 1%. Semua orang ada di sini. Gitu. Sehari-hari, setiap hari. Ini bisa dicocokin masing-masing. Jadi kalau misalnya hidup 24 jam, bener nggak kita pegang handphone, smartphone 12 jam atau 10 jam? Itu bisa dicek masing-masing. Nah, karena perubahan-perubahan tadi, akhirnya brand pun berubah, ikut berubah. Social media user maupun brand gitu ya, maupun apapun itu mereka melakukan perubahan radikal. Yang dulunya mereka bikin iklan TV gede-gedean gitu ya, sekarang mereka semuanya masuk ke social media dan mengandalkan digital. TV itu di Indonesia iya, karena di Indonesia penetrasi TV masih sekitar 95%. Artinya 95% penduduk Indonesia, 95% penduduk Indonesia itu masih bisa di-reach oleh TV. Itu. Jadi meskipun datanya tinggal 3 jam nonton TV, tapi sebenarnya reach-nya masih 95%. Nah, saya akan lihatin contoh, ada speaker atau suara nggak ya? Oh, pakai ini aja. Pakai mikrofon aja. Ini contoh satu campaign yang dibuat oleh Volvo. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah lihat gitu ya. Dan dia sama sekali nggak ada placement di TV. Pernah lihat ini nggak? Nah, ini kita lihat ya. Pakai mikrofon aja. Bisa? Ya bisa ya? Kita pakai mikrofon aja. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. Kenapa saya kasih contoh ini? Sebenarnya karena Volvo itu nekat banget. Sekarang siapa sih yang beli truk? Coba ada kira-kira siapa yang di Indonesia aja lah. Siapa yang punya decision making untuk beli truk? Biasanya kan kongkoh gitu ya, atau bapak-bapak udah pengusaha udah kaya raya gitu. Mereka kira-kira pegang sosial media enggak? Enggak kan? Volvo nekat, kenapa saya sebut nekat? Karena kayak gitu, targetnya dia itu sebenarnya bukan orang-orang sosial media. Targetnya dia itu bukan orang sosial media. Tapi dia nekat, dia ngerasa bahwa sekarang udah gak ada yang nonton TV.
Sekarang semua orang pegang sosial media dan internet gitu. Jadi kita harus pasang iklan di situ. Waktu di challenge, tapi targetnya kan bukan di situ, nggak apa-apa. Masuk aja sosial media gitu. Hasilnya itu. Jadi menurut dia adalah bahwa media landscape sudah berubah. Jadi jangan dilawan, harus dirangkul gitu ya, harus menghadapi gitu. Kemudian dia bilang bahwa ini sebenarnya ini account director dari FNB itu yang bikin iklan tadi. Dia bilang kalau bikin iklan TV itu ya yang penting jualan gitu kan. Wah, Volvo mesinnya begini begitu, steering wheelnya begini begini. Tapi karena ini social media, karena digital, kontennya harus unik gitu kan. Van Damme split di Volvo, itu ngeliatin bahwa stabil banget kan. Itu coba meleset 2 cm aja, setirnya meleset 2 cm aja, wassalam kan gitu. Tapi dia ngeliatinnya kayak gitu. Nah, dia integrate antara PR, online dan social media. Nggak ada TV satupun gitu. Hasilnya, selama campaign itu, ada video itu ditonton, video di channel itu ditonton 83,7 juta di channel itu. Dan karena video itu di-share, di-repost, di segala macam, total view-nya sampai 110 juta. Itu jauh lebih tinggi dibanding TV biasa. Kemudian share-nya juga tinggi. Nah, sekarang hubungannya dengan kok dia nggak pasang TV, kok dia pasang social media, itu apa gitu. Sebenarnya ini yang kedua, internal pride. Jadi orang Volvo dan conversion starter. Karena kalau teman-teman ada di bisnis otomotif, yang paling penting buat sales adalah ngomong pertama kali, Mas cobain deh, ini keren banget loh Mas. Ini fiturnya begini begitu. Setiap sales mobil itu butuh conversation starter, bahan obrolan pertama kali. Jadi kalau di sini orang rata-rata ngomongnya, Mas, gimana Mas mobilnya apa sekarang kan gitu kan, nanyanya gitu. Mereka tuh butuh icebreaker itu sebenarnya. Nah, iklan tadi jadi icebreaker yang keren gitu. Jadi mereka cerita, Volvo ini iklannya udah lihat belum yang baru. Meskipun decision makernya adalah engkoh-engkoh dan segala macam. Dia nunjukin tablet, ini loh iklan kita yang terbaru, ini ada di YouTube, ditonton 80 juta kali gitu. Udah lihat belum? Oh belum tahu, saya nggak main sosial media. Nah ini semua orang udah tahu nih gitu, tinggal lo doang nih yang belum tahu gitu kan. Dan akhirnya conversation di kalangan mereka pun itu juga, mereka yang bapak-bapak yang nggak tahu internet gitu kan, nanya ke anaknya, bener ya itu? Kayak gitu. Jadi sebenarnya Volvo tadi ngasih contoh bahwa bahkan produk yang nggak relevan untuk anak muda, bahkan produk yang nggak berhubungan sama sekali dengan millennials dan generasi internet itu bisa dijual lewat internet. Oke. Volvo tadi itu adalah viral video paling sukses 2013 sampai 2015. Jadi dia itu umurnya 3 tahun, 2-3 tahun. Kebayangan, yang lain viral video paling setahun 2 tahun. Volvo itu kayak sampai sekarang ditonton juga masih enak gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, rahasia untuk bikin viral marketing apa sih gitu? Ya. Nah, rahasianya nggak ada. Ini Chris Hood, dia Head of Digital dari DGM di Perancis. Dia bilang nggak ada rahasia untuk bikin viral marketing. Kalau ada rahasianya, kita udah tajir banget dong, bener nggak? Jadi nggak ada, mereka pun nggak tahu rahasianya apa gitu. Jadi kalau saya ditanya, saya disuruh sharing, misalnya temanya bagaimana membuat viral video yang sukses, saya nggak berani gitu. Kalau saya sukses, saya udah kaya raya di Jakarta, punya perusahaan sendiri gitu kan, kalau punya rahasianya. Enggak gitu. Jadi nggak ada rahasia satupun viral video. Gimana caranya bikin konten yang viral, yang disukai orang, yang bisa meledak, itu nggak ada. Even Volvo itu budgetnya dia itu sekitar 10 juta dolar. 10 juta dolar untuk bikin tadi ya, 10 juta dolar. Itu termasuk murah, karena iklannya biasanya sampai 20-30. 10 juta dolar bikin iklan tadi, PR value yang dia dapat itu hampir 200 juta dolar. PR value. Jadi mereka untung banyak sebenarnya gitu. Jadi mereka nggak pernah menduga bakal sebesar itu gitu kan. Nah, tapi menurut dia bilang gini, si Chris Hood bilang kalau kamu bisa menjawab brief atau kebutuhan dari klien, kemudian menurutmu
orang bakal suka gitu kan. Menurutmu idenya original, belum pernah dibikin sebelumnya gitu kan. Kemudian itu provoking dan sesuai dengan brandnya, then you are off to a good start. Berarti udah bener, jalannya udah bener gitu. Jadi cuman itu yang kita believe, yang orang-orang advertising berani jalani. Kita cek kalau idenya original nih, belum pernah ngelakuin. Jadi sebenarnya gini, 2 bulan lalu ada tim dari kantor kita di Chicago, di kantor pusat Leo Burnett di Chicago, datang ke Jakarta. Dia punya project pasang TV di lift di Bakri Tower di Jakarta. Saya ikut bantuin, karena saya lokal jadi saya ikut bantuin mereka. Itu projectnya mahal banget, mahal banget. Semua alat di sana, bahkan orang LB yang dari Chicago yang datang aja 20 orang gitu. Mahal banget gitu kan. Kemudian ditaruh, disebar sosial media dan nggak jadi apa-apa. Orang nggak ada yang peduli gitu kan. Mereka bingung, nanya ke saya, kenapa ya kok nggak ada gitu kan. Loh ya nggak tahu gitu kan, kalian yang bikin strateginya gitu. Kenapa nggak sejak awal nggak bisa memperkirakan itu kenapa gitu. Tahu nggak alasannya kenapa? Itu keren banget. Begitu orang masuk lift, dia kayak masuk ke Grand Canyon. Itu TV-nya Samsung yang terbaru kan real banget gitu ya. Jadi nggak ada. Pokoknya begitu masuk tuh orang kaget kayak di Grand Canyon gitu. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena LG pernah bikin sebelumnya 2 tahun lalu. Jadi begitu karena idenya nggak original, itu budgetnya puluhan juta dolar, bukan puluhan juta rupiah. Puluhan juta dolar mereka datang ke Jakarta bikin setup segala macam. Nggak jadi apa-apa karena LG pernah bikin sebelumnya dan itu kita kecolongan. Jadi mereka waktu analisa kenapa yang gagal, di search di YouTube, simple aja, search di YouTube elevator prank TV, selesai. Itu LG bikin banyak banget. Jadi ide original itu penting. Oke, tapi kita di LB itu punya trik untuk bikin konten atau video atau apapun biar bisa Oke. Jadi yang pertama adalah story yang bagus, story harus kuat. Contohnya si Volvo tadi, story-nya adalah itu Volvo sebenarnya dia bikin 10 seri video, yang ada seri lain itu yang pakai hamster, ada yang lihat nggak? Hamster itu muter jalan gitu. Kalau dia jalan maju, setirnya pokoknya dihubungkan sama alat, setirnya ke kiri. Kalau dia jalan mundur, setirnya ke kanan. Nah, sopirnya disuruh masuk, suruh ngasih makan hamster. Jadi kalau kamu mau belok kiri, hamsternya dikasih makan biar dia mundur. Kalau kamu pengen belok kanan, hamsternya dikasih makan biar dia maju. Itu segila itu, Volvo ngelakuin itu. Dia pengen nunjukin kalau steeringnya dia, itu bahkan hamster aja bisa muter. Jadi orang satu tangan segala macam. Dan stabil. Jadi mungkin nyetir mobil saya sama nyetir truk itu lebih gampang nyetir truk itu gitu. Jadi story-nya itu kuat bahwa Volvo ini produknya bagus, steeringnya stabil gitu dan dan mulus gitu ya. Sehingga Van Damme pun bisa split dan stabil. Itu story yang orang bakal wah gitu, benar juga ya gitu. Nah, jadi semuanya harus start dengan story yang bagus. Kemudian ini trik kita yang kedua, add emotions. Gitu. Karena kenapa? Karena kita ngomongin sama human gitu. Kalau kita nonton si Volvo tadi, kita deg-degan kan, wah itu jatuh nggak gitu. Itu bagian dari emotion. Happiness, sadness gitu kan. Kemudian deg-degan, itu emotions. Ketika kita nambahin emotions ke dalam konten, dan itu akan jadi potensial untuk jadi viral. Ini trik kita yang ketiga, tell in video. Kenapa video? Kenapa nggak poster? Kenapa nggak apapun gitu? Karena video itu bisa nyeritain lebih banyak. Video bisa ditaruh musik, bisa dikasih ekspresi, bisa dikasih apapun gitu. Video itu lebih mudah, lebih efektif untuk nyeritain sesuatu. Dan sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube gitu kan? Bahkan sekitar setahun yang lalu gitu, ada tim media itu dia survei. Dia datang ke kota-kota kecil kayak Brebes, Pekalongan gitu kan. Kemudian dia nyari tahu orang yang pakai smartphone berapa banyak, orang dan di smartphone itu dia mengkonsumsi apa gitu ya. Tahu nggak yang konsumsi terbesar mereka apa di kota-kota kecil itu, orang di pinggir jalan? YouTube. Gitu. Jadi bukan Twitter, bukan Path, bukan apapun, YouTube. Mereka nonton video, dangdut lah, sinetron lah apapun, tapi YouTube. Itu berarti video di Indonesia udah familiar banget.
Terus engage in digital. Engage ini macam-macam. Ada share, ada komen, ada like, ada apapun gitu ya. Ngomongin itu engagement. Jadi pertama kita bikin story, kemudian masukin emotion, kemudian bikin video, dan video ini harus dibuat sehingga orang engage gitu. Jadi sehingga orang share, komen atau apapun gitu kan. Nah, baru deh kita bisa KPI-nya bagus gitu kan. Itu yang paling penting KPI kalau buat kita. Key Performance Index. Jadi biasanya kalau klien itu ngasih tugas ke kita, ngasih brief gitu ya. Pokoknya saya kasih budget sekian gitu, tapi harus ada 1 juta orang yang nonton, harus ada 1 juta orang yang komen, harus ada itu KPI. Jadi itu buat agensi juga taruhan gitu kan. Nah, ada 6 prinsip sebenarnya gitu. Don't assume on insights gitu. Contohnya kalau insight-nya tadi insight itu begini, insight itu sesuatu yang umum di masyarakat. Misalnya contohnya gitu ya, anak Jogja itu kalau misalnya gini, anak Jogja kalau bikin acara jam 4, undang aja jam 3.30 gitu, ntar datangnya jam 4, bener nggak? Itu insight. Atau anak Jogja itu sebenarnya bisa hidup kalau seminggu terakhir sebelum dikirimi uang itu 5.000 juga hidup kok gitu. Itu insight gitu. Jadi hal-hal yang common kayak gitu. Tapi jangan terlalu bergantung dengan insight. Insight itu kadang benar, tapi belum tentu berlaku ke semua orang. Dan kalau kita bikin sesuai dengan sesuatu hanya berdasar insight, dan itu jadi biasa aja. Bikin video tentang anak Jogja yang kalau datang ke acara molor setengah jam, itu kan ya semua orang lakuin gitu kan. Itu enggak ini. Kemudian PR is a must. Dari sekian puluh juta dolar yang dikeluarkan oleh Volvo, itu enggak ada satupun yang dipasang untuk TV. Tapi dia pasang untuk PR. PR itu PR activity itu di cover oleh media gitu. Makanya semua orang tahu tentang video tadi, itu dari ada koran yang nulis, ada website yang nulis, segala macam gitu. Coba cari Volvo Van Damme Split, itu banyak banget. Itu hampir semua media itu mengcover itu. Dan itu PR. Itu bagian dari PR activity. Day one is key. Jadi ketika launching sesuatu, hari pertama itu yang menentukan. Launching itu harus benar-benar launching meledak. Karena hari pertama gagal, hari kedua udah bakal gagal. Jadi hari pertama shocking itu penting banget. Launch alone, jangan digabung sama yang lain. Jangan, kita punya 3 video, gabungin keluar semua, gagal pasti. Kalau punya video bagus, punya konten bagus, keluarin satu-satu. Jangan barengan. Terus be cool under pressure. Begitu keluar, biasanya kontroversial, bener nggak? Diomongin orang, itu bahaya tuh, itu kalau kebelah gimana tuh gitu kan, splitnya gini, gagal gini, itu membahayakan. Kalau bikin sesuatu yang keren, itu pasti diomongin orang dan kalau negatif, udah deh. Kita biasanya pressure kan gitu kan, santai aja gitu. Kemudian emotion sama dengan sharing. Semakin banyak emotion yang ada di situ, sharingnya pasti makin banyak. Kalau bikin video yang mendayu-dayu, orang Indonesia suka sedih ya, orang Indonesia tuh suka hal yang sedih, suka yang menyentuh gitu. Semakin banyak itu dan sharingnya kan banyak. Ini contoh yang kita bikin kemarin, jadi setiap bulan Mei. Ya, setiap bulan Mei, tanggal 22 Mei itu adalah hari sarapan nasional, benar nggak? McD bikin National Breakfast Day. Semua orang merayakan hari sarapan nasional. Frisian Flag, kita pegang Frisian Flag. Saya pegang McD, saya juga pegang Frisian Flag. Frisian Flag, kita nggak mau kalah gitu. Ngapain sehari doang? Kita bikin bulan sarapan sempurna. 1 bulan penuh gitu kan. Oke, apa sih yang terjadi gitu? Hari pertama di sarapan itu kita keluarin video ini. Ini videonya agak panjang, jadi nanti mungkin kalau udah agak bosan saya cut ya.
aku. Video ini kita bikin dalam 2 versi. Satu adalah versi yang perspektif bapaknya, dia beliin hadiah. Satu yang anaknya nungguin. Dia tuh ini hari ulang tahunnya dia gitu, bapaknya nggak pulang-pulang gitu. Cerita ini tuh dibuat berdasar pengalaman orang-orang di Jakarta, termasuk saya gitu kan. Semua orang di Jakarta gitu ngalamin hal kayak gini. Udah susah-susah mau pulang cepet gitu kan, tiba-tiba sama bosnya suruh kerja gitu kan. Terus sepanjang jalan perjuangannya panjang gitu. Dan ada satu direkturnya Frisian Flag yang ceritanya sama persis dengan ini. Dulu dia sebelum jadi direktur dia sempat dulu di awal-awal karirnya dia naik bis segala macam gitu kan. Bawa hadiah kehujanan. Jadi waktu kita presentasi idenya, dia ada di situ dan dia bilang dan dia nangis. Dia nangis, literally nangis gitu. Terus dia bilang ini cerita saya gitu. Saya ngalamin ini gitu kan. Persis kayak gini, cuman bukan boneka dia bilang gitu. Tapi ya makanya setelah itu dia langsung di-approve gitu, udah approve gitu kan, nggak usah ada revisi. Jadi kita bikin dalam 2 versi, versi pertama adalah ini, versi kedua yang versi anaknya, nunggu. Dan kita punya satu video yang digabung, jadi di menit yang sama, kalau digeser websitenya, anaknya digeser website ke kiri, itu bapaknya. Tapi itu belum jadi websitenya, jadi susah bikinnya ternyata. Oke. Nah, setelah video tadi jadi viral, banyak orang ibu-ibu terutama nge-share. Nah ini lucunya, kalau lihat di sini, jumlah view-nya itu cuman 500.000, hampir 500.000, sama bahkan nggak nyampe 400.000. Ini jumlah view di YouTube tuh kecil banget. Tapi beredar di BBM dan di WhatsApp itu jauh lebih banyak. Jadi kita juga nggak mengantisipasi, ternyata ibu-ibu mendownload kemudian di-share sama mereka. Video 3 menit sama mereka di-share. Nah, akhirnya setelah video itu jadi, kita engage mereka, sesuai prinsip tadi kan, kita engage mereka, kita buat sebuah website di mana ibu-ibu bisa share foto-foto sarapan mereka. Jadi tolong karena ini bulan sarapan sempurna, setiap hari harus sarapan gitu kan. Kenapa kita buat campaign ini? Karena hanya 30% orang Indonesia setiap hari yang berkesempatan untuk sarapan. 70% itu mereka nggak sarapan. Jadi itu data yang kita dapat. Makanya kita buat dalam bulan sarapan sempurna. Kita buat sini sehingga ibu-ibu bisa share bisa share sarapan mereka setiap hari. Dan ini PR value. PR value itu dihitung dari ini. Setiap berita yang ditulis misalnya di Kompas gitu ya, atau di Kedaulatan Rakyat gitu. Ada satu kolom berita tentang kita hitung menjadi PR value. Kalau dipasangin iklan itu harganya berapa? Misalnya kalau dipasang iklan 10 juta dan PR value-nya berarti 10 juta untuk berita itu. Nah, PR value yang kita dapetin itu 9,9 miliar. Padahal sebenarnya yang kita harapin itu cuma sekian, 3,5 miliar, jauh lebih banyak. Kemudian total impressions website ini dilihat oleh 189 kali impressions. Submission, tahu nggak kita expect submission pertama berapa? 1.500. Yang dapat, yang masuk 16.000. Website kita jebol sampai 3 hari. Kita sampai jadi nggak tahu gimana, ada problem dengan server, jebol dan akhirnya bisa di recovery. Total ini lebih banyak sebenarnya. Ini harusnya 1.000 ini. Kemudian kita reach di Twitter, kita reach 34 juta orang, impression sekian. Dan ini total video view-nya 7 million. Jadi yang 1 juta hanya terjadi di YouTube, yang 6 juta terjadi di semua tempat beredar. Nah, yang tadi si day one itu yang paling penting, hari pertama yang paling penting, kelihatan kan? Begitu hari pertama, week pertama itu naik. Makin lama makin turun. Gitu. Jadi itu kenapa pentingnya yang tadi itu, 6 prinsip. Oke, balik lagi ya ini. Jadi yang pertama adalah story,
emotion, video, engage in digital, dan win people. Jadi ini sebenarnya secret tricks yang dipakai oleh LB gitu kan. Sebenarnya semua orang sekarang pakai sih. Ada contoh lain lagi. Ini digital campaign mungkin paling ngirit dan paling sukses sepanjang zaman gitu kan. Banyak yang udah tahu sih. Ini anak saya punya Set fire to your hair. Poke a stick at a grizzly bear. Eat medicine that's out of date. Use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Get your toast out with a fork. skip aja ya. Do your road Nah, yang kedua. electric. Yang kedua, tadi ada prinsip add emotion kan? Add emotion. Ini dia adding emotion dalam epic scale lah. Kita lihat. Paham nggak? TNT itu channel TV, isinya drama. Jadi kalau push one button itu dan sama dia dramanya dibanyakin gitu, add drama, daily dose gitu kan. Ini video yang viral banget yang bikin si BGM tadi. Oke. Nah, virality tadi triknya ada ya, trik bikinnya ada. Sekarang anatominya, gimana sih bisa jadi viral gitu? Ini anatominya. Jadi yang pertama, jadi mereka biasanya deploy atau pasangnya di popular open platform. Di YouTube, Facebook, segala macam. Dibiarin aja dilempar. Tapi yang kita nggak pernah tahu di balik itu sebenarnya adalah media atau ads atau KOL boost yang mahal. Yang banyak banget. Mereka tuh pasang iklan atau KOL di mana-mana. Jadi jangan heran kalau ada KOL tiap hari misalnya ada campaign sesuatu, Telkomsel yang paling banyak pakai KOL. KOL-nya dia bisa ratusan juta. Di boost pakai ini, semua orang ngomongin gitu ya. Ada iklan di mana-mana. Jangan salah, video yang kita lihat di YouTube, di Facebook, seringnya lihat video di Facebook kan, itu bisa jadi dipasang bisa jadi pasangnya pakai iklan. Kelihatannya organik, tapi sebenarnya pakai iklan. Kalau kita ngelihat ke belakang, ada video, kita scroll ke bawah kan videonya banyak tuh. Saya biasanya nggak berhenti tuh nonton video. Itu tuh dia biasanya pakai iklan juga, tanpa kita tahu. Kemudian setelah di start, di boosting, dia amplify. Diceritain ulang lewat media massa. Lewat berita, lewat PR, segala macam gitu. Ini anatomi ini yang dipakai oleh semua orang yang membuat viral content atau viral marketing. Pasti ada ini. Jadi jangan berharap dengan, bikin di YouTube keren, terus udah gitu. Orang bakal, ya ada beberapa orang yang
ada beberapa konten yang beruntung gitu, tapi kita nggak bisa berharap dari keberuntungan kan gitu. Minimal kalau punya temen, misalnya bikin video gitu ya, punya temen yang ngetop, yang terkenal gitu, minta tolong dia aja, tolong dong disebarin gitu. Gitu. Kemudian baru kalau misalnya ada yang punya media massa gitu, yang punya majalah atau apapun gitu ya, ceritain aja di situ gitu. Itu bisa jadi viral. Nah, kenapa sih ini butuh boost dan butuh amplify? Kenapa kok nggak dibiarin organik aja gitu? Misalnya di Facebook posting terus akan beredar sendiri. Kenapa sih kok nggak kayak gitu? Karena ini dia. Jadi udah tahu belum kalau di Facebook sekarang organic reach-nya hanya 2%. 2% artinya hanya 2% dari teman kita yang ngelihat posting kita. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi sebenarnya gini, sekarang dia ini 2013, dia masih 13%, 2016 2%. Artinya kalau kita punya teman 100 orang, sebenarnya yang lihat postingan kita itu cuma 2 orang, 2%. Ini yang banyak orang nggak tahu. Dikiranya kalau posting di Facebook semua orang lihat, enggak, gitu. Kalau kita posting di Facebook yang lihat itu cuma 2%. Tahun depan bisa jadi 0, makanya sekarang orang bilang virtually zero gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayaknya dia udah gak pernah nongol di Facebook ya gitu, kok udah hilang ya, padahal begitu kita lihat ternyata postingannya banyak gitu. Gue di unfriend atau di apa sih kok gue gak lihat kan gitu ya, baper gitu kan, wah kayak gue gak pernah lihat postingannya dia berarti gue di hide atau apa gitu. Enggak, karena 2% itu adalah orang-orang yang suka berinteraksi dengan dia. Jadi misalnya aku bisa misalnya punya teman gitu ya, kalau semakin aku sering nge-like dia, semakin aku sering komen dia, semakin sering aku nge-share postingan dia, aku akan semakin sering lihat postingan dia. Tapi kalau aku cuek sama sekali, nggak nge-like, nggak komen, nggak apa, udah, aku nggak akan lihat postingan dia selanjutnya. Itu algoritma Facebook yang terbaru. Jadi kalau nanti mulai sekarang gitu ya, kalau kita masih pengen lihat postingan teman yang banyak gitu ya, pengen lihat postingan sebanyak-banyak, like-in aja, suka nggak suka di like-in aja, karena dengan cara itu mempertahankan agar stream mereka ada di wall kita. Kalau dicuekin, ya udah, yang muncul iklan doang ntar. Coba praktekin aja di Facebook sebulan nggak nge-like, nggak ngapa-ngapain, at all. Pasti ntar lama-lama kok nggak pernah teman-teman gue pada kemana ya, udah nggak ada yang pakai Facebook lagi ya. Nah, itu kenapa kita butuh yang namanya paid. Kita harus boost. Untuk bisa jadi 100% reach, kita harus bayar iklan di Facebook itu. Kalau kita nggak bayar iklan, gone. Kita menderita banget. Kita dari sisi advertiser, di sisi brand tuh menderita banget. Posting sebanyak-banyaknya nggak ada yang orang yang like. Nah, ini kelihatannya nih. Dulu tahun Oktober 2013, 12% reach-nya. Terus turun sampai hilang. Kemudian page yang likes-nya lebih banyak, semakin banyak likes-nya, dia semakin habis. Karena Facebook melihat ini, oh ini brand ini. Brand ini harus pasang iklan, harus bayar. Ini orang umum nih, orang umum oke lah dikasih dikit lah, 6% lah. Tapi brand dihabisin sama dia. Jadi caranya gimana? Posting, di boost, jadilah iklan. Itu caranya Facebook. Oke. Nah, setiap sosial media punya karakter sendiri-sendiri. Ini yang seringkali disalahartikan oleh brand maupun orang-orang. Posting satu terus sama semuanya. Satu sama, di path juga posting path, cross posting ke Facebook, cross posting ke Twitter segala macam. Seringkali gitu ya. Padahal sebenarnya ini terutama buat brand, masing-masing channel tuh ada fungsinya. Kayak contohnya Facebook. Facebook ini untuk sharing, ini organic sharing, ini community base-nya, ya. Community sharing, kemudian communicating dengan cara yang nggak terlalu menonjol, bukan iklan gitu. Kita handle Facebooknya Samsung dan McD, mungkin bisa dilihat contoh-contoh postingan kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya iklan, cuman kita nggak ngeliatin wah paket ini, paket itu gitu, paket hemat segala macam, enggak gitu. Kita posting dengan foto-foto yang keren gitu kan. Kemudian pengguna internet di Indonesia itu ada 88 juta orang.
pengguna internet di Indonesia, 88 juta orang. Yang punya Facebook itu 79 juta orang. Jadi hampir semua orang yang punya akses internet itu punya Facebook. Sebenarnya lebih dari 75%, sebenarnya hampir 90%. 88 juta pengguna internet, 79 juta itu punya Facebook. Jadi Facebook ini masih penting di Indonesia. Kenapa? Karena digunakan oleh lebih dari 75% orang netizen di Indonesia. Kemudian Twitter. Twitter ini base-nya conversation. Siapapun yang ada di sana itu harus jadi human. Brand di sana pun masuk itu harus jadi human. Halo bro, apa kabar? Itu meskipun brand bukan apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan terlalu kaku ya. Dia harus human. Kemudian live conversation. Ngobrol aja gitu. Ngobrol kayak bukan kayak posting, ngobrol gitu. Kemudian direct feedback, ini penting. Di Twitter ketika kita posting sesuatu, orang reply atau apa, itu juga obrolannya direct, obrolannya enak gitu kan. Rapid news. Ini buat orang-orang Jakarta ini jadi untuk memantau kemacetan segala macam, itu fungsinya. Dan YouTube itu ada yang suka komen di YouTube nggak? Nggak ada ya. Jadi YouTube itu memang bukan untuk dipakai komen. Jangan berharap ketika kita posting video ada yang komen gitu. Karena YouTube itu native-nya bukan untuk komen, bukan untuk ngobrol. Itu adalah video hosting, untuk naruh video. Kemudian naruh how to gitu kan. How to gitu, gimana caranya bikin box gitu, gimana caranya nyolokin proyektor gitu. Terus inspiration, ketika brand punya sesuatu misalnya produk semen gitu, semen bisa diapain aja, inspiration itu taruh situ. Atau produk masak gitu ya, apapun ya. Cost efficient kenapa? Karena kita bisa naruh video sebanyak mungkin, sepanjang mungkin gitu ya, tanpa harus bayar apapun gitu. Kemudian Instagram, ini adalah untuk showcasing. Di situ visual kan, visual base kan, sekarang video 30 second. Itu adalah untuk naruh visual assets kita. Gambar-gambar yang keren, yang cantik, itu Instagram. Kemudian brand experience, nunjukin gimana sih, kalau lihat nanti aku ada contohnya, gimana cara kita memanage McDonald's Indonesia dengan nunjukin kentang yang dimain-mainin, burger yang dimain-mainin gitu, itu brand experience. Showcase dan hashtag. Total follower saya itu 1.400 sekian. Saya naik paling drastis itu sejak tahun akhir 2015, hanya karena saya aktif pakai hashtag. Dari 400-an naik jadi 800 itu hanya dalam waktu sekitar 2 minggu. Hanya karena saya sering pakai hashtag yang tepat. Misalnya saya suka fotografi gitu ya, foto hitam putih gitu. Cari hashtag yang tepat dan orang tuh banyak yang akan nge-like dan follow. Sekarang 1.400, saya juga bingung sih. Tiba-tiba banyak aja gitu. Kayak gitu, hashtag itu penting di Instagram. Nah, terus jangan lupa setiap social media itu punya karakter beda-beda. Punya behavior yang beda-beda. Kalau nge-tweet itu ada waktunya, jangan salah gitu. Nge-tweet itu ada behavior orang-orang itu. Contohnya nih, nge-tweet yang paling efektif, yang paling banyak dibaca orang itu kalau jam-jam makan siang, gitu ya. Jam-jam makan siang. Sebenarnya jam pulang kantor ada lagi, jam pulang kantor tuh ada efektif lagi gitu. Tapi malam jam 12 malam tuh isinya orang-orang galau semua itu udah males ini gitu kan. Itu. Kalau buat brand nge-tweet itu jam segitu. Kemudian kalau kita mau posting artikel, mau publish artikel gitu, kapan sih waktu yang paling tepat itu? Malam. Ini jam-jam orang lagi mau tidur, males mau ngapain gitu ya, nggak bisa tidur, terus baca-baca artikel. Atau pagi sekalian, mereka baru bangun gitu ya, sambil makan baca artikel. Ini untuk publish untuk publish artikel. Oke, udah. Kemudian untuk posting video, nah trik ini udah diketahui oleh banyak video vlogger di Indonesia. Mereka kalau posting sekarang tengah malam, jadi ngedit video syuting sore, ngedit malam, posting tengah malam. Kenapa? Karena memang posting video malam hari itu paling efektif, paling banyak orang yang nonton. Kalau weekend itu paling sedikit, workday jam 8 sampai jam 8-an siang itu paling enggak efektif. Kenapa? Karena orang kerja enggak nonton video kan, gitu. Nah, sama weekend juga jarang. Instagram ini whenever you want.
Jadi kapan aja nggak masalah, nggak usah khawatir Instagram. Jadi emang karakteristiknya agak unik gitu. Kenapa? Karena ternyata Instagram sekarang jadi platform yang paling engaging ya, enak gitu kan. Dan orang tuh buka kapan aja. Nah, kenapa sih aku liatin slide 4 ini gitu ya? Kenapa kok penting, apa hubungannya dengan sharing, dengan behavior orang baca segala macam gitu kan? Sebenarnya ada hubungannya dengan ini. Oke. Anak-anak muda 68% dari mereka itu pengen discover something new gitu. Mereka tuh pengen yang pertama kali nemuin, gue nemu video ini loh, terus di share. Itu jagoan banget tuh kalau udah nemu itu. Gue nemu ini nih, wah itu jadi bahan obrolan, ya nggak? Nah, kalau kita postingnya waktu mereka lagi kuliah, waktu mereka lagi tidur, ya mereka nggak akan nemu, benar nggak? Jadi kita harus posting di waktu-waktu yang kira-kira mereka akan nemu. Jangan yang mereka lagi sibuk. Kalau lagi sibuk biarin aja, ntar begitu. Kayak contohnya misalnya gini aja, di ini ya, kalau lo pengen nunjukin sesuatu gitu ya, ada ke cewek gitu ya, pengen narik perhatian gitu kan, biasanya pengen nunjukinnya saat ceweknya lagi lengah gitu kan, lagi nggak ngapain, tunjukin set gitu kan, lihat gitu, sama sebenarnya kayak gitu. Ini penting banget gitu. Mereka 68% dari mereka itu pengen discover something new. 63% itu pengen jadi the first to share. Jadi nemu terus sharing. Ini anak-anak muda nih. Jadi penting banget. Terus selain ini, behavior apa lagi sih yang harus kita ketahui gitu ya? Kira-kira apa sih yang bikin orang mau sharing, mau ngelempar, mau berbagi apa sih gitu? Ini ternyata ada datanya. Jadi kenapa sih orang mau share sesuatu di sosial media? Itu karena dia mau mendukung, mau support. Kayak sekarang contohnya aja Pilpres kemarin. Pilpres kemarin kan orang yang nggak pernah posting tiba-tiba sharing. Karena dia pengen mendukung presidennya A atau B. Sekarang di Jakarta Ahok gitu, wah pathku itu 80% kayaknya fans Ahok, jadi isinya tiap hari postingan Ahok gitu. Wah sampai dan aku orang Depok jadi nggak milih gitu kan, sama aja sebenarnya nggak. Tapi karena mereka pengen support. Kemudian 78% itu stay connect with with people dengan temennya gitu kan. Jadi yang misalnya kalau gua nggak posting, kalau gua nggak sharing ini biasanya terus jadi nggak ada bahan obrolan gitu. Ini sebenarnya untuk sekedar biar ada obrolan aja gitu. Ini terjadi di grup-grup WhatsApp nih biasanya. Yang rajin sharing itu obrolannya banyak kan gitu. Ini nih. Kemudian ini kesamaan interest. Suka mainan, suka komputer, suka apa, sama-sama terus sharing. 69% itu karena pengen involve gitu kan. Jadi misalnya penyelamatan terumbu karang gitu, sharing. Karena gue pengen jadi bagian dari itu. 68% karena pengen kelihatan aja gitu. Kalau gue nggak sharing, gue nggak dikenal orang gitu kan. Tapi banyak juga gitu. Dan 49% yang paling kecil itu untuk untuk change opinion atau share atau encourage action. Pengen ngerubah pendapat orang, pengen orang melakukan sesuatu, itu yang paling sedikit. Oke, udah denger ini nggak? Pernah denger ini kan? Jadi semua tadi adalah konten, bener nggak? Semua yang kita obrolin tadi adalah konten, mau video, mau tweet, mau apapun itu adalah konten. Udah lama semua orang bilang konten is king, konten is king, konten is king gitu kan. Sebenarnya ini masih relevan sih. Tapi menurutku yang paling tepat sebenarnya adalah ini. Konten doang itu nggak jadi apa-apa gitu, nggak akan jadi raja, nggak akan rules anything gitu kan. Tapi good content itu rules the world. Jadi konten yang bagus, konten yang beneran bagus itu akan bisa mengubah, ya bisa menentukan banyak hal gitu. Ini contoh project yang kita bikin bulan lalu, kita bikin 9 jenis konten kayak gini hanya untuk diposting di Instagram. Jadi bukan untuk diposting dimanapun, hanya untuk Instagram contohnya. Contoh satu. Sorry.
Maksudnya itu. Gimana kan beda sendiri. Ini kita bikin ini 9 dan kita posting 2 hari sekali hanya untuk Instagram. Dan hasilnya ini hasil yang kita dapatkan. Jadi akhirnya kliennya bilang, oh ini terlalu bagus untuk Instagram, boleh posting di YouTube nggak? Oh, udahlah, kan yang punya duit dia gitu. Dia posting. Tapi sebenarnya hasilnya cuma untuk diposting di Instagram. Hasilnya dari posting ini ternyata dapetnya lebih banyak engagement dibanding regular konten kita. Lebih 39% lebih banyak. Kemudian 29,3% lebih banyak fans. Selama kita posting ini, fans yang masuk 30% lebih banyak dibanding yang biasa. Artinya good content itu rules, beneran gitu. Nah ini regular konten biasa. Regular konten kita yang lebih simple. Es krim, mainan. Ini cara kita showcase produk-produk kita di sana. Ini cara kita showcase produk-produk kita di Samsung. Kalau ada yang follow kami ini gitu, foto kayak gini, ini semuanya showcasing produk kita, ngasih experience gitu. Nah, ini topik yang berikutnya, ini yang sebenarnya lebih relevan buat teman-teman di Jogja gitu kan. Pertanyaannya, itu kan terjadi di Jakarta, brand-brand gede gitu, apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya. Oke. Di LB ini kita membuat konten tuh dengan cara ini. Ini journey-nya itu kayak gini. Pertama klien, kita ada annual deal. Setiap tahun kita dibayar sekian M gitu ya untuk bikin konten sosial media gitu kan, untuk bikin konten digital gitu. Misalnya XXX US dollar gitu. Kemudian brief dari klien itu atau brand itu dihandle oleh account atau project team. Kemudian sama dia dilempar ke kreatif atau konten tim, dan dari konten tim nanti akan turun ke, kalau visual ya Instagram visualizer. Kita punya 2 orang yang kerjaannya cuman jadi Instagram visualizer, dedicated Instagram visualizer, ngurus foto-foto doang buat diposting di Instagram. Kita punya 2 orang untuk ini, dedicated. Kemudian kita punya untuk konten kita punya art atau copy, jadi dia emang kreatif gitu kan, dia bikin konten dan berbikin konten. Apa yang terjadi kalau konten-kontennya misalnya mereka ini nggak sesuai gitu ya, mereka nggak mampu misalnya, contohnya bikin artikel yang panjang, contohnya bikin konten yang unik yang sangat Jawa gitu, dan mereka nggak tahu gitu, apa yang terjadi? Kita sewa yang namanya content house gitu. Jadi misalnya XXX dollar ini ke agency, kita bayar ke mereka XX dollar gitu. Content house ini yang sekarang dibutuhkan oleh brand. Kenapa aku bilang ini relevan buat teman-teman Jogja? Karena selama bertahun-tahun aku dealing dengan banyak content house di Jakarta dan nggak ada satupun yang dari Jogja, gitu. Padahal itu bisa dikerjakan oleh siapapun dari manapun sebetulnya, gitu. Aku punya teman yang punya usaha ini, dia anak Jogja, anak UGM dulu teman kuliah, dan dia sekarang punya bisnis ini namanya Dapur Tulis. Itu salah satu yang paling laris di Jakarta, gitu. Artinya kalau teman-teman merasa punya potensi untuk bikin konten gitu, sebenarnya teman-teman bisa menjadi kayak gini. Oke. Pertanyaan, kenapa Jogja, gitu kan? Kenapa Jogja? Kenapa kok enggak aku ngedorong teman-teman di Bandung atau di mana gitu? Kenapa? Karena Jogja itu yang paling kaya dari sisi perspektif gitu ya. Kemudian intelektualitasnya juga paling kaya gitu kan. Dan anak-anak sini tuh melek internet gitu, jago nulis, melek internet, bikin karya seni segala macam itu sangat potensial untuk itu. Nah,
Gimana caranya bisa bersaing dengan teman-teman di Jakarta atau di Bandung segala macam gitu kan. Yang pertama adalah passion. Ini yang nggak dimiliki oleh content provider di tempat lain. Passionnya itu nggak ada. Mereka bikin konten hanya karena brief, hanya karena tugas, harapannya apa gitu. Tapi nggak ada passion yang gue pengen bikin kayak Juki misalnya, Marjuki Muhammad misalnya kan gitu. Passionnya dia adalah di musik hip hop Jawa gitu. Passion dia itu kelihatan. Akhirnya diangkat ke sama Mas Riri jadi ikut di ADC gitu. Itu karena passion. Kemudian discover. Banyak hal baru yang bisa ditemukan gitu kan di Jogja atau apa. Hibwi dari sini ya, Hibwi ya. Ada yang tahu nggak Hibwi? Hibwi itu kan sangat discovery gitu kan. Dia tuh nemuin hal-hal yang wah keren banget kayak Hibwi. Kemudian share and participate. Ini pokoknya kalau bikin itu bikin share sebanyak mungkin gitu kan. Itu akhirnya akan dikenal gitu. Nah, itu harus dilakukan kenapa? Karena Indonesia ini sekarang lagi dilihat oleh semua orang gitu. Jadi aku bertahun-tahun di multinational company, di company yang ada kantor negara lain, dan kita ngerasain gimana orang Indonesia itu sekarang ditakuti gitu. Kita tuh sekarang mereka tuh nyinyir kan, orang-orang Singapura tuh terutama gitu kan. Wah kalau udah ketemu orang Singapura tuh kayak mereka belagu gitu. Padahal mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka tuh khawatir dengan perkembangan kita sebetulnya gitu kan. Oke. Nah, sosial media, digital itu harus dihadapi oleh lebih serius lagi oleh orang-orang Indonesia, oleh orang-orang anak-anak di Jogja gitu ya, melalui konten yang baik. Kenapa? Karena nantinya konten itu yang akan menentukan apakah brand ataukah sosial media suatu negara itu berkualitas atau enggak gitu. Jadi kalau semakin banyak orang Indonesia yang ngeluarin konten yang bagus, semakin banyak anak Jogja yang ngeluarin konten yang bagus gitu, itu tuh akan sangat berpengaruh gitu kan. Terus kita tuh sekarang middle class-nya lagi naik. Anak muda Indonesia sekarang itu 60% dari populasinya. Kita lagi booming anak muda Indonesia gitu. Jadi 60% populasi Indonesia hari ini itu di bawah 30 tahun. Jadi anak-anak produktif semua. Jadi kalau nyari, misalnya kita perang gitu ya, nyari anak muda perang, gampang banget gitu. Karena lagi banyak banget gitu. Oke. Nah, ini juga ya, jadi internet booming gitu kan. Internet booming itu sekarang semuanya bisnis apapun dengan gampang gitu bisa dibuat melalui internet gitu. Jadi ini real thing gitu. Bukan kita jadi lebih mudah browsing, kita lebih mudah social media segala macam. Sebenarnya kita bisa melakukan apapun karena internet sekarang ini. Lebih mudah karena internet. Aku bisa berdiri di sini juga karena ketemu teman-teman Akbar lewat internet gitu kan. Jadi ini bukan main-main gitu. Ini harus lebih serius lagi. Oke. Dan sosial media itu di Indonesia itu menentukan politik, menentukan bisnis, menentukan entertainment, apapun. Bener gak? Di negara lain mungkin gak segininya. Di sini begitu orang ngomongin, misalnya contohnya yang terbaru aja, si Fadlizon gitu ya. Fadlizon anaknya ketahuan minta bantuan sopir di Washington gitu kan. Itu jadi heboh karena internet, karena sosial media. Ada yang posting, terus dia mengubah kebijakannya, kan gitu kan. Kita tuh bisa menentukan arah politik yang di atas sebenarnya dengan sosial media gitu kan. Bisnis, entertainment, semuanya itu karena sosial media. Nah, ini ada contoh perusahaan yang sebenarnya ada dua. Yang satu aku minta temanku ngirimin CV-nya sama dia belum dikirim. Ini gimana perusahaan ini hanya fokus pada pembuatan konten. Gitu. Namanya Getcraft. Getcraft ini termasuk yang leading di Jakarta. Yang punya bekas head of digitalnya Ogilvy, dia keluar, kemudian ngajak anak Jakarta juga bikin company sendiri, namanya Getcraft, bikin konten. Jadi segitunya gitu, segitu potensialnya bisnis ini sebenarnya, bikin konten. Konten doang kalau dipikir ngapain sih bikin artikel, bikin konten apa sih gitu. Tapi itu yang sekarang sebenarnya lagi booming gitu kan. Terus kalau teman-teman ngelihat lagi nanti di YouTube ada yang namanya Dikidi. Dikidi
Ini nih sebenarnya anak-anak yang pintar bikin video, ngumpul bareng-bareng, yuk kita bikin konten, yuk bikin YouTube, gitu kan. Isinya itu, wah parah lah gitu. Isinya juga kalau nonton tuh, kupinang kau di hari lebaran, ini nggak penting, semua itu nggak penting gitu kan. Tapi konten itu jangan dianggap main-main gitu, jangan dianggap sepele gitu. Kadang yang nggak penting buat kita, disukai orang, disukai brand. Dikidi ini kemarin baru deal sama LB, sekian ratus juta untuk hanya beberapa bulan gitu. Hanya karena kita ngelihat mereka coba lihat video mereka di YouTube gitu. Ini, sorry. Kemudian ini yang terbesar, Kompas. Aku tadi cerita gitu ya, ada temanku tadi sini cerita gimana bisnis majalah di Jogja dan Jakarta gitu. Oh ya, sebelum ini lagi ya. Oke, siap. Jadi majalah, koran dan segala macam itu lagi menurun. Nggak ada lagi orang yang mau beli koran, nggak ada yang lagi mau beli majalah. Mereka maunya gratisan. Apa yang terjadi dengan Kompas? Kompas itu setiap bulan itu dia tekor sebenarnya. Kompas cetak itu dia kehilangan sekian miliar hanya karena nyetak koran, nggak laku. Tapi dia harus melakukan itu. Kenapa? Ya dia dikenal sebagai koran terbesar kan gitu. Masa berhenti jualan koran kan gitu. Tapi dia sebenarnya berdarah-darah. Cara lain yang dia lakukan adalah dia bikin tim konten untuk bikin konten-konten di YouTube. Konten di YouTube dimanapun gitu kan, dijual dan segala macam. Ini. Kalau contohnya nih, yang diucapkan saat tes mikrofon. Penting nggak? Nggak penting kan gitu. Terus ini ada cinta di sudut meja atau apa. Jadi ini konten. Ini yang salah satu brand yang kita pegang, yang kita sewa orang lain untuk nulis. Ini punyanya Aksa. Punya Aksa ini, Aksa itu punya kebutuhan untuk kita pengen bikin konten. Kita pengen naruh konten sebanyak-banyaknya. Tapi kita di LB, wah kita nggak punya waktu untuk bikin artikel segala macam. Akhirnya kita hire content house untuk mengerjakan semua konten yang ada di Aksa ini. Ini contohnya juga Forward Life. Ini juga orang lain. Ini isinya artikel semua. Yang bikin, yang tadi temanku yang namanya Dapur Tulis. Mereka yang bikin artikelnya yang terima kerjaan di Jakarta, yang ngerjain konten nggak tahu dimanapun karena lewat internet. Ini project yang aku dulu bikin di PNG. Di total dalam website ini ada 5.000 artikel. 5.000 artikel datangnya dari mana? Kita sewa orang untuk nulis 5.000 artikel. Project ini baru selesai dalam 2 tahun. Jadi kalau sekarang lihat everydayme.co.id, isinya itu untuk PNG, itu dulu aku kerjain. Isinya itu artikel semua yang berhubungan dengan produk PNG. Itu konten. Unilever barusan juga ngeluarin inspirasi Ramadan. Isinya artikel, isinya how to, isinya showcase tentang produk-produk mereka gitu. Jadi inilah bisnis yang sekarang lagi membesar tanpa orang sadari gitu. Kebutuhan tuh sangat tinggi di advertising, di agency, di brand itu sangat tinggi gitu. Kenapa aku datang ke sini, aku minta ngobrol dan kemudian ketemu dengan teman-teman Akbar gitu. Karena aku nggak pernah ngelihat ini dikerjakan oleh anak-anak Jogja gitu. Jadi waktunya sebenarnya anak-anak Jogja untuk mulai bikin konten, creating konten dan bikin aja dulu gitu. Ntar perkara mau dibeli atau apapun, tapi bikin aja dulu gitu. Minimal kalau di YouTube bisa dapat pemasukan dari AdSense, dari Google Ads gitu kan. Itu. Jadi itu tuh akan ada terus. Oke. Itu dari aku. Thank you. Silahkan catat nomor ini. Kalau ada apapun pertanyaan, mau SMS, mau email atau mention atau di Instagram atau apapun, silahkan nanti pasti aku akan balas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau nanya, 3 orang ya. 3 orang pertama Mbak yang pakai jilbab hitam. Terus ada yang mau tanya lagi? Ya Mas, sama ada 1 pertanyaan lagi? Oke. Halo Mas Arifin. Ya. Perkenalkan nama aku Rindri. Ya. Di sini yang mau aku tanyakan, saat ini kan ketika kita buka Instagram ataupun sosial media lain, banyak brand-brand yang juga melakukan spamming seperti share di grup, kemudian
komen, dan sekarang kan banyak aplikasi yang auto like atau komen seperti itu. Nah, sebenarnya apakah hal itu wajar dan emang harus dilakukan? Dan kalau memang dilakukan oleh branding seperti apa? Seperti itu. Ya, makasih. Ini aku langsung aja ya. Oke. Nah, itu sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh brand. Jadi itu nggak wajar dan nggak boleh. Jadi kalau aku punya aturan itu nggak boleh dilakukan. Sebentar ya. Nah, ini kembali lagi ke ini. Kenapa sangat penting sih good content itu gitu? Karena good content itu yang akan dikonsumsi oleh orang. Kalau maksa orang untuk nge-like, maksa orang untuk nge-share, dan itu berarti kontennya nggak bagus gitu. Kalau kontennya emang bagus, itu akan otomatis orang akan suka, akan nge-like, akan komen gitu kan. Gitu. Jadi cara itu sih nggak boleh. Kalau kita ada aturan sangat ketat gitu. Bahkan kalau misalnya McD kita sendiri misalnya like-nya dia, aku nggak pernah nge-like postingan McD sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ketahuan like-nya dibuat oleh orang internal kita sendiri gitu. Dan kita berarti bohong sama kliennya. Kita bilangnya yang like-nya ada 100, padahal sebenarnya cuma 80, yang 20 orang kita. Itu kan nggak fair gitu kan. Kayak gitu, jadi nggak boleh ada auto like atau auto post gitu. Kemudian spamming ini yang paling banyak dilakukan oleh brand. Kenapa? Karena mereka nggak mampu bikin konten yang bagus. Akhirnya bikin konten yang seadanya, yang penting KPI-nya tercapai. Kan agensi kan dikasih KPI sama brand, bikin 1000 artikel setahun misalnya, bikin 1000 konten setahun gitu. Yang penting 1000 gitu, perkara hasilnya gimana gitu. Nah, spamming ada mungkin dari iklan juga gitu. Karena kontennya nggak bagus, nggak bisa jalan sendiri, akhirnya dipasang iklan sebanyak-banyaknya. Itu yang terjadi gitu. Jadi kembali lagi bahwa ini prinsip yang harus dijaga oleh siapapun yang mau masuk ke sosial media ataupun digital. Bahwa konten yang bagus itu nggak bisa bohong. Gitu. Konten kalau bagus, bagus aja gitu. Itu. Selamat sore Mas. Yang mau saya tanyakan, kalau kita sebagai pelaku bisnisnya, kita punya brand, meskipun brandnya masih kecil dan di skala Jogja gitu. Nah, kira-kira berapa biaya yang kita perlu anggarkan untuk kita misalkan ingin meng-hire content host atau apa, meskipun kita baru brand kecil di Jogja gitu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya paling susah dijawab sih gitu. Ini pertanyaan yang bagus dan susah dijawab. Kalau ditanya klien juga budgetnya harus berapa Mas? Waduh gitu kan pasti. Karena budget itu sangat relatif gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa untuk bikin, contohnya untuk bikin video McD tadi, itu satu video sekitar 150 juta. Padahal sehari-hari kita posting foto itu gratis gitu. Karena kita punya Instagram visualizer kan. Tapi karena kita pengen bikin konten yang bagus ya kita harus ekstra mahal gitu, harus ekstra cost gitu. Nah itu nggak bisa dijadikan patokan gitu. Tapi gini, spiritnya adalah bikin konten yang bagus. Itu spiritnya itu dulu. Gimana caranya bikin konten yang bagus untuk brand? Caranya gimana? Entar dulu. Gitu. Jadi caranya apakah lewat video, apakah lewat foto, ataukah apapun. Yang penting harus bagus dulu, harus sesuai brandnya gitu. Lakukan testing sih. Paling gampang tuh lakukan testing. Contohnya ini. Kita lakukan testing untuk semua konten kita. Jadi contohnya misalnya gini. Sebelum ini kita posting, sebelum kita posting di Instagram, seringkali kita posting di Facebook. Jadi misalnya fotonya mirip. Yang satu es krimnya dipegang kayak gini, yang satu es krimnya dipegangnya beda gitu kan. Terus kita posting dua-duanya di Facebook. Toh Facebook cuma 2% kan organik yang lihat, jadi nggak masalah kan. Kalau yang nge-like yang paling banyak yang ini misalnya, oh ini yang paling banyak disukai orang. Itu yang kita posting di Instagram. Atau itu yang kita jadikan iklan. Testing. Jadi setiap konten itu dites. Kita ngelihat dulu orang tuh sukanya kayak gimana ya. Mereka tuh maunya brand kita tuh mau kayak gimana ya. Tadi mempelajari behavior audience kita gitu kan. Setelah nanti orang suka dan kita akan tahu, oh seleranya kayak gimana sih, maunya kayak gimana sih. Dan kita akan tahu apa yang dilakukan. Terus harus terus-menerus bikin konten yang bagus gitu. Jadi jangan sekedar posting. Kalau ngerasa, wah ini kayaknya nggak bagus ya, jangan diposting. Mendingan jangan diposting. Jangan sekedar tiap hari harus posting, jadi harus ada gitu. Pokoknya hanya posting yang bagus aja. Lama-lama orang akan suka sih. Ada yang tahu Brodo nggak? Brodo ya. Brodo itu sekarang
brand sepatu lokal paling sukses di Indonesia mungkin. Bahkan sekarang dia Google sekarang jadi advisernya dia untuk digital marketing, Brodo. Yang pertama kali Brodo lakukan adalah bikin konten yang bagus di Facebook, gitu kan. Orang nggak tahu produknya, tapi kontennya bagus. Dia nginspirasi anak muda pakai sepatu kulit zaman dulu lagi gitu kan, retro gitu kan. Terus orang suka dan sekarang brandnya meledak gitu. Jadi apa yang dilakukan Brodo sebenarnya mulainya dari konten. Itu sih. Jadi kalau ditanya costnya berapa, aku saja sih jangan hire content house dulu. Mending hire anak-anak juga yang pinter bikin konten untuk jadi in-house content creator aja gitu. Dia pinter bikin video, dia pinter bikin foto apa gitu kan. Di hire aja. Kalau perlu freelance aja. Sebulan bisa berapa gitu kan. Dibayar berdasar kontennya. Menurutku itu akan lebih ini sih gitu, lebih jalan. Halo Mas Arifin. Ya. Ya, saya punya dua aja pertanyaan, tapi kayaknya yang satu udah kejawab, tapi bisa dilengkapin. Ya. Balik lagi ke yang pertama untuk membuat story tadi, kan sering orang didasarkan pada insight atau bahkan asumsi gitu. Ada nggak sih jenis riset paling sederhana dan efektif yang mungkin bisa kita lakukan sebelum kita mendevelop satu story gitu? Dan yang kedua, tadi kan dijelasin sosial medianya yang 4 ya, yang jadikan contoh. Sebenarnya saya balik lagi kejayaan blog zaman dulu. Kalau sekarang blog itu posisinya kayak gimana sih kalau di pandangan ini sih para activator ini? Thank you. Thank you. Thank you pertanyaannya. Yang pertama, gimana caranya bikin story? Itu Itu di mana akhirnya kita butuh creativity gitu. Jadi nggak ada resep khusus untuk bikin story gitu. Tapi penting buat content creator atau storyteller untuk menggali atau untuk explore gitu ya. Explore sebenarnya orang tuh suka kayak gimana sih gitu ya. Untuk mengetahui selera orang kayak gimana gitu. Kayak contohnya gini, insight yang data yang kita dapat bahwa setiap kali kita bikin konten bikin video yang yang sedih gitu kan, yang menyentuh hati, itu akan lebih sukses dibanding konten yang bikin orang seneng, ceria, hahi gitu kan. Akhirnya seringkali karena itu kita ada teman-teman kita di kreatif itu spesialis bikin konten yang mendayu-dayu yang sedih gitu. Jadi itu ada kayak 4 orang yang tiap hari kalau brainstorming itu kayak, oh iya kayak gini ya, oh iya ini kayak gini. Jadi kayak mereka sendiri kalau kita ngeliat, ini brainstormingnya kayak gini ya gitu. Jadi mereka sendiri memang suka cerita yang menyentuh hati gitu. Dan itu tuh penting buat content creator untuk tahu selera orang dan untuk perbanyak referensi sih gitu. Jadi jangan sampai bikin konten yang sekadar kayak sinetron gitu misalnya kayak gitu. Jadi harus itu butuh creativity. Kalau ditanya resepnya gimana, terus terang aku juga nggak punya resep sih gitu. Terus terang kita juga nggak punya resep khusus. Riset. Oh ya, kalau ya. Ya, jadi risetnya biasanya gini, kita tes kayak tadi, kita sebutnya A/B testing, A or B test. Jadi A/B testing itu kita bikin 2 atau lebih cerita gitu ya, terus kita sodorkan, kita ceritakan ke orang gitu, mana yang lebih suka gitu, dan itu yang akan kita pakai. Itu dipakai oleh Pixar. Tahu nggak cara kerjanya Pixar, kenapa mereka bisa bikin cerita sekeren itu? Di Pixar itu mereka dibagi kelompok. Kemudian ketika mereka mau punya project, kita mau bikin project nih film tahun ini gitu kan. Tolong ayo Sami cerita. Terus mereka punya satu namanya town hall. Town hall itu ngumpulin semua orang Pixar kayak di tempatnya kayak bioskop itu. Terus setiap kelompok itu cerita. Dia nyerita